Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Nano Laksana Alamsyah, NRP 21031197033. Di video ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang working with database, Active Record atau singkatan dari AR. Active Record menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan manipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel di dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara customer sama dengan new customer, customer name sama dengan Jiangxi customer, lalu save. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut: db create comment insert into customer name values name sama dengan Jiangxi, lalu execute. Keuntungan menggunakan AR. Keuntungannya adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada Y menggunakan RDBMS sebagai berikut: MySQL 4.1 atau versi yang ke atas via y/db/active record, PostgreSQL 7.3 ke atas via y/db/active record, SQLite 2 dan 3 via y/db/active record, Microsoft SQL Server 2008 ke atas via y/db/active record, Oracle via y/db/active record, Kubernetes 9.3 ke atas via y/db/active record, Spring via y/sping/active record, requires the y2 Spring extension, Elasticsearch via y/elasticsearch/active record, requires the y2 Elasticsearch extension. AR pada Y juga mendukung NoSQL database berikut ini: Redis 2.6.12 ke atas via y/redis/active record, require the y2 Redis extension. MongoDB 1.3.0 ke atas via y/mongodb/active record, require the y2 MongoDB extension. Deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend y/db/active record. Dalam kelas ini, metode tabel name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instance AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app/models. y/db/active record merupakan kelas yang mengextend kelas y/base/model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR, termasuk atribut, validation rule, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB
yaitu y.2 dua kali variabel app lalu db untuk terhubung dengan database. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuat tabel tabelnya yaitu customer, lalu di sini saya tambahkan ID, tipenya integer, auto incrementnya saya nyalakan dan menjadi primary key. Lalu saya tambahkan nama, tipe datanya varchar, panjang maksimal 100, email, tipe datanya varchar, panjang maksimalnya juga 100. Lalu status ini tipe data integer, defaultnya as defined sebagai misalkan 1. Untuk emailnya nolnya dicentang, lalu saya save. Kemudian saya akan coba insert. Di sini namanya saya isikan misal redo, lalu emailnya redo@gmail.com. Yang kedua di sini namanya misal mikami, emailnya mikami@gmail.com. Kemudian saya klik go. Di sini saya memiliki 2 data customer. Cara yang direkomendasikan untuk membuat model yaitu menggunakan G. Tetapi kalau jika tidak menggunakan G, kita bisa menggunakan atau menulis kode-kodenya. Di sini saya akan coba untuk menggunakan G. Di bagian model generator ini, tabel name-nya saya isikan customer, model class name-nya customer langsung terisi. Kemudian di preview customer.php-nya sudah terbuat, lalu klik generate. Selanjutnya kita lihat di Visual Studio Code-nya. File-file ini saya hapus terlebih dahulu, saya close biar tidak terlalu rumit untuk dilihat. Kita coba ke directory models, lalu ke customer.php. Ini sudah lengkap.
isi dari customer.php-nya. Sebenarnya jika sederhana seperti ini sudah bisa dijalankan. Kemudian ditambahkan yang konstanta status ini. Sebenarnya untuk menggunakan konstanta ini tidak harus, tapi lebih baik ditambahkan saja. Ini hanya untuk memudahkan saja biar tidak terjadi kesalahan penulisan. Selanjutnya ini saya save. Selanjutnya query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode y_db_activerecord_2 kali find. Atur objek query dengan memanggil metode-metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil query. Kedua metode ini dapat menerima parameter sebagai berikut. Nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar, nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array atau key value pair. Mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR. Ini bersifat case sensitif. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jadi jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format Y sebanyak 4 kali. Y ini adalah year, lalu month atau bulan, selanjutnya day atau hari. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut.
Untuk kodenya bisa dilihat di samping kanan sini. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Menyimpan data. Dengan AR, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Langkah-langkahnya yaitu siapkan instance AR, lalu berikan nilai untuk atribut pada AR, kemudian panggil metode y_db_ActiveRecord save untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance AR. Validasi data. Karena kelas y_db_ActiveRecord di-extend dari kelas y_base_model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save (false) dirty attributes. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, Y hanya akan menyimpan dirty attributes-nya saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode y_db_ActiveRecord get dirty attributes. Default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode loadDefaultValues. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode updateAll. Selanjutnya, menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, langkah-langkahnya yaitu ambil data yang akan dihapus dari database, kemudian panggil metode y_db_ActiveRecord delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode y_db_ActiveRecord lalu delete all. Bekerja dengan transaksi.
Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu perintah saja yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Untuk contohnya bisa dilihat di samping kanan sini untuk penggunaan transaksi pada AR bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format getYXYZ, di mana XYZ disebut sebagai nama relasi. Fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relasi one-to-many, sedangkan fungsi hashOne digunakan untuk mengakses relasi one-to-one. Selanjutnya mengakses relational data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hashOne, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Selanjutnya, relasi melalui junction tabel. Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction tabel. Anda juga dapat mendeklarasikan relation melalui junction tabel dengan memanggil metode via atau via tabel. Relasi melalui junction tabel. Selanjutnya, cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction tabel sama seperti relasi normal. Lazy loading and eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping kanan atas ini. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kedua akan menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customer ID sama dengan 123. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan kode seperti di atas ini disebut sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan. Namun untuk beberapa kasus
penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Perhatikan di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, yang dimana ini tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh di kanan bawah. Di sini, dengan memanggil metode with, Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibanding dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Migration. Y2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction tabel, dan lain-lain. Gunakan perintah migrate create untuk membuat file migrasi dasar yang nantinya dapat dilengkapi untuk nantinya. Gunakan perintah migrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Contoh penggunaan migrate create seperti ini dijalankan pada terminal atau command prompt, dan di bawahnya adalah isi dari file yang berisikan perintah migrate create. Cukup sekian penjelasan tentang working with database yang kedua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.